Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Dokumen yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik, dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh? Anda ndak ikut siapa-siapa, Anda ngikuti dengan orang yang benar, bukan orang yang salah. Kelas. Kalau sudah kufur nggak bisa dong. Kalau semenjak bukan kufur, ya kita masih terima. Fasik pun masih kita terima. Tapi kalau sudah kafir nggak bisa, nggak ada. Udah, jangan nyari. Kita jangan mau dibodohi gitu loh. Ini bagaimana ulama itu berani, mau ulama, mau umarok, mau orang awam. Kalau keliru nggak usah diikuti, selesai. Nggak bisa. Ya, untuk misalnya nggak setuju dengan cara ini atau cara itu hak masing-masing. Tetapi harus sepakat dulu, nggak bisa. Orang kafir dipimpin memimpin di daerah orang muslim, nggak bisa, nggak boleh. Kalau boleh harus setuju Israel menguasai Palestina, selesai. Ntar lagi kalau misalnya Saudi dikuasai sama Amerika, harus setuju dong. Kementerian Agama tunjukkan aturan guru Kristen bisa mengajar di madrasah. Melihat kemajmukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajmukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan. Anda nilai aja, gini loh. Untuk yang sekarang misalnya, boleh ndak orang kafir itu memimpin orang mukmin? Selesai permasalahannya. Kalau boleh, berarti setuju dong nanti wali kota Mekah adalah orang kafir nanti.
Kalau begitu biarkan dong Israel menguasai Palestina. Kalau begitu ada apa perang? Selesai kalau begitu. Lah, ini tidak pakai jawaban ayat Quran atau hadis bisa kejawab kok sama orang awam ini. NU apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanatnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU. Banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NU apa? NU model Nasrani apa? Bukan NU tandingan, ini lebih parah. Jadi NU bagian Nasrani, gitu ya. Kementerian Agama tunjukkan aturan guru Kristen bisa mengajar di madrasah. Gelora.com. Analisis Kepegawaian Kementerian Agama atau Kemenak Sulawesi Selatan, Andi Saifullah mengatakan, kebijakan penempatan guru beragama Kristen di sekolah Islam atau madrasah sejalan dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pengangkatan guru madrasah khususnya pada bab 6 pasal 30. BMA nomor 90 tahun 2013 telah diperbaharui dengan BMA nomor 60 tahun 2015 dan BMA nomor 66 tahun 2016, di mana pada bab 6 pasal 30 dicantumkan tentang standar kualifikasi umum calon guru madrasah khususnya pada poin A, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak disebutkan bahwa harus beragama Islam, terang Andi Saifullah, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Sabtu 3 Januari 2021. Kan guru non-muslim yang ditempatkan di madrasah ini akan mengajarkan mata pelajaran umum, bukan pelajaran agama, jadi saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini salah satu manifestasi dari moderasi beragama, di mana Islam tidak menjadi eksklusif bagi agama lainnya. Sebelumnya, Edi Kurniawati, calon pegawai negeri sipil, kaget melihat SK pengangkatan sebagai guru CPNS dengan penempatan madrasah aliyah negeri MAN Tanah Toraja. Pasalnya, Eti yang merupakan alumni geografis Universitas Negeri Makassar atau UNM beragama Kristen, kemudian ditempatkan di sekolah Islam. Amplop coklat berisi SK diserahkan kepada Subbagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Burhanuddin kepada Eti, Selasa 26 Januari 2020. Awalnya saya kaget ketika menerima SK dan mengetahui bahwa saya ditempatkan di MAN Tanah Toraja. Saya pikirnya akan ditempatkan di sekolah Uhwai agamaku, begitulah ungkap Eti. Jika selama ini lingkungan madrasah atau sekolah Islam identik dengan busana muslim, ini akan berbeda dengan kebiasaan Eti yang tidak memakai jilbab. Eti, sapaan kali wanita berambut lurus ini, mengaku tidak pernah menduga akan ditempatkan di MAN Tanah Toraja. Tapi ya, karena saya yakin ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, maka akan saya jalani sebaik mungkin dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya. Begitu ucapnya. Yaitu mengatakan akan berusaha melangkah sesuai dengan keindahan agamanya yang juga menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Contohnya, karena lingkungan tempatku nanti semua pakai jilbab, maka saya harus beradaptasi dengan menggunakan baju lengan panjang dan panjang pula. Itulah jelasnya. Eti selama ini berdomisili di Kota Makassar. Dia merasa tidak asing dengan lokasi penempatannya karena leluhurnya juga berasal dari Tanah Toraja. Eti mengaku akan segera ke Tanah Toraja setelah selesai mengurus berkas dalam minggu ini. Begitulah katanya. Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh? Anda tidak ikut siapa-siapa, Anda ngikuti dengan orang yang benar, bukan orang yang salah. Kelas. Kalau sudah kufur nggak bisa dong. Kalau semenjak bukan kufur, ya kita masih terima. Fasik pun masih kita terima. Tapi kalau sudah kafir nggak bisa, nggak ada. Udah, jangan nyari. Kita jangan mau dibodohi. Gitu. Ini bagaimana ulama itu berani? Mau ulama, mau umarok, mau orang awam. Kalau keliru nggak usah diikuti, selesai. Nggak bisa ya, untuk misalnya
tidak setuju dengan cara ini atau cara itu hak masing-masing. Tetapi harus sepakat dulu, nggak bisa orang kafir dipimpin memimpin di daerah orang muslim, nggak bisa, nggak boleh. Kalau boleh harus setuju Israel menguasai Palestina. Selesai. Ntar lagi kalau misalnya Saudi dikuasai sama Amerika harus setuju dong. NU apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanatnya Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU. Banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NU model Nasrani apa? Bukan tandingan, ini lebih parah. Jadi NU bagian Nasrani, gitu ya.